Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini dengan Agus MV. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, uh, sebenarnya saya udah lama ya nggak up video lagi karena kesibukan kerja. Nah, di sini kebetulan saya sebenarnya cuman pengen ini sih apa nyetel rantai. Nah, di sini saya pengen kasih apa ya kayak tutorial lah cara, mungkin teman-teman udah bisa, cuman saya bakal kasih poin-poin penting dalam penyetelan rantai motor itu apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu. Mungkin kalau buat penyetelan mah teman-teman pasti juga bisa, cuman saya pengen sekedar sharing. Nah, sharing ini tuh ada bahaya ke depan kalau misalkan teman-teman asal nyeting rantai gitu. Oke, sekarang kita lihat rantai saya udah kayak gini. Ntar saya geser. Ini tuh terlalu kendor. Oh. Jadi apa ya? Pas kita tarik kopling gigi itu berisik, nggak enak gitu lah. Nah, di sini saya bakal setting ketegangan rantainya. Sebenarnya sih gampang. Kalau di motor itu udah ada di sini. Kebetulan ini motornya CB150R. Di bagian arm belakangnya ini, di setelannya ini udah ada setelannya. Kita tinggal samain ini apa garis-garisnya di samping ini antara bagian kanan dengan bagian kiri gitu. Nah, jadi langsung aja kita setel rantainya. Nah, nanti saya bakal kasih poin-poin penting yang teman-teman harus perhatikan, wabil khusus buat motor yang sudah ditinggiin sok belakangnya. Gimana trik buat nyetel rantai supaya pas gitu. Oke, langsung aja. Jadi di sini kalau buat di CB150R ini kita butuh kunci 22, kemudian kunci 12, dan satu lagi kunci 10 buat di sini. Nanti di sini ya. Jadi kita kendorin dulu sebelah sana. Oke, jadi setelah kita kendorin mur yang sebelah sini, sebelah kanan, kemudian kita lihat dia kendornya segini. Nah, sekarang kita kencengin sedikit demi sedikit, diputar dengan searah jarum jam ke kanan jadinya. Tapi ingat ya, teman-teman jangan cuman di sini doang yang diputar, sebelah kanan juga diputar. Kita samain di sini misalkan di strip 3, ini sebelah sana berarti harus strip 3 juga biar center. Di sini strip 3. Dan sebelah kanan tadi saya juga pasin strip 3. Sekarang kita cek. Oke, jadi segini udah cukup lah. Udah cukup. Nah, ketika kita cek seperti ini sepertinya udah cukup ya. Cuman karena berhubung motor saya ini ditinggiin, sok belakangnya ditinggiin, jadi dia agak di sini lebih tinggi lagi. Nah, kita perlu trik buat ngecek supaya si setelan rantainya itu udah pas atau belum gitu. Caranya gimana? Caranya kita turunin standar deburnya, kita naik gitu. Jadi dia terlalu neken atau enggak kayak gitu. Jadi segini dia masih aman. Kemudian pas kita naik, dia terlalu kencang.
misalkan kita seperti ini, dia nggak terlalu gitu. Tapi ketika kita naik, si ketegangan rantai ini terlalu tegang, jadi kita akan sedikit kendarin supaya nggak terlalu tegang nantinya. Oke, kita akan turun sedikit aja. Oke, segini saya rasa udah cukup. Nah, jadi buat apa ya, nyeting rantai buat motor yang shock belakangnya ditinggiin, seperti itu caranya. Jadi jangan kita berpatokan ketika standar double kita setting, kita tarik ini udah pas, jangan seperti itu, karena kalau misalkan motor ditinggiin itu lain ceritanya dengan motor yang masih standar kayak gitu. Oke, nah setelah dirasa cukup, kita bisa ngecek center atau enggaknya dari belakang juga bisa. Nah, setelah kita tadi samain bagian sini, kanan kirinya udah sama, kita bisa center dari belakang. Nah, apabila si rantai ini setelan rantainya itu nggak kencang, nggak lurus, dia akan sedikit nyerong. Cuma di sini udah lurus, udah terlihat lurus, rantainya juga anteng, berarti di sini setelannya udah pas. Nah, kalau misalnya udah pas, sekarang kita tinggal kencengin aja murnya gitu. Kita bisa pegang di sini supaya setelannya nggak berubah. Oke, jangan lupa di sini dikencengin. Oke, jadi seperti itu aja gimana caranya buat nyetel rantai buat motor yang shock belakangnya ditinggiin gitu. Jadi juga teman motornya masih standar, bolehlah kita cuman ngecek dari seperti ini. Kalau misalkan udah pas, jarak mainnya itu jarak apa ya, di sini kan harus ada gate-nya, nggak boleh terlalu tegang banget rantainya gitu. Seperti aja bisa kalau masih standar motornya. Cuman kalau motornya udah ditinggiin, saran saya seperti itu, jangan terlalu kencang dulu, kemudian turunin standar double-nya. Nanti dia kan turun, nah ketegangannya baru akan terlihat seperti apa gitu. Itu belum berlaku lagi kalau teman-teman pakai box belakangnya gitu, dia akan berubah lagi karena ban box yang belakang gitu. Oke, jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kalau misalkan teman-teman pengen nanya yang lain, silahkan. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya, satu lagi, ketika teman-teman itu dalam penyetelan rantai, nah motor teman-teman itu sering banget kendor rantainya, itu bisa jadi rantainya itu dorceng, yaitu kendor kencang. Jadi ketika di sini tuh pas, kemudian diputar lagi, dia kencang, jadi nggak sama, jaraknya nggak sama kayak gini, itu namanya dorceng. Nah, untuk kasus rantai dorceng itu atau kendor kencang, dia itu biasanya masalahnya di sini,
Jadi di sini itu ada di nap gear sini, di situ ada bearing. Nah, biasanya bearing di sini itu dia udah jebol, udah rusak. Jadi gerakannya itu nggak stabil. Nah, alhasil dia ngefek ke rantainya ini, putarannya nggak stabil. Nah, rantainya itu jadinya kendor kenceng kayak gitu. Jadi kalau misalkan rantai kenceng kemudian rantainya masih bagus, teman-teman bisa cek di bagian bearing atau lahar di nap gearnya ini. Oke, jadi pesan saya, setelan rantai yang pas, jangan terlalu kencang. Kalau misalkan pun belum pas, terlalu agak kendor nggak masalah, yang penting jangan terlalu kencang, karena saya pribadi sudah mengalami rantai itu putus di jalan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.